Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Indah sebagai dosen pengampu yang telah mengizinkan kami melakukan presentasi melalui media video kali ini. Saya Melsi sebagai moderator sekaligus pemateri kedua dan rekan saya Ilma Aulia sebagai pemateri 1. Kami dari kelompok Pleni akan mempresentasikan tentang pengelolaan budaya dan etika. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Ilma Aulia. Kepada Ilma Aulia saya persilahkan. Saya akan menjelaskan definisi budaya. Budaya merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku dan anggota-anggotanya. Dan saya akan kembalikan kepada moderator. Definisi etika. Etika adalah fondasi, prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai membimbing perilaku dan pengambilan keputusan di tingkat manajemen dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ilma Aulia. Pentingnya sebuah budaya dan etika dalam manajemen yang ada 3. Yang pertama, menciptakan suasana profesional. Yang kedua, saling menghormati dan meningkatkan komunikasi. Dan yang ketiga yaitu yang membantu kantor berfungsi sebagai tempat yang produktif. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Peran budaya. Yang pertama, membangun hubungan internal. Yang kedua, meningkatkan rasa kepemilikan dan loyalitas setiap karyawan di dalam perusahaan. Yang ketiga, digunakan sebagai alat untuk bisa mengorganisasikan setiap anggota. Yang keempat, meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Yang kelima, dijadikan sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku di dalam lingkungan pekerjaan. Baik, yang materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Ilma Aulia. Baiklah, di dalam peran etika ada 4. Yang pertama adalah transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, panduan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada pembangunan kepercayaan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Prinsip budaya ada beberapa, yaitu yang pertama, nilai bersama. Yang kedua, komunikasi terbuka. Yang ketiga, penghargaan terhadap keberagaman. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, fokus pada kerja. Yang keenam, pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Ilma Aulia. Baik, saya akan menjelaskan prinsip etika. Yang pertama, mengedepankan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu tanpa diskriminasi, menjadi keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan komunikasi untuk membangun kepercayaan. Yang kedua, membuat tanggung jawab atas tindakan dan keputusan baik secara individu maupun organisasi. Yang ketiga, mempertahankan konsistensi antara nilai, prinsip, dan tindakan yang diambil. Dan yang keempat, mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku sebagai landasan etika dan operasional. Baiklah, akan saya kembalikan kepada moderator. Saya akan menjelaskan sedikit tentang unsur-unsur budaya. Yang pertama, nilai-nilai dasar, prinsip dan keyakinan yang dianggap penting oleh organisasi yang membimbing perilaku dan keputusan. Yang kedua, norma dan aturan, pedoman yang mengatur perilaku karyawan dan interaksi di dalam tempat kerja, termasuk harapan dan kewajiban. Yang ketiga, simbol dan ritual, tindakan, acara atau objek yang memiliki makna khusus, seperti logo perusahaan, upacara, dan tradisi. Yang keempat, bahasa dan komunikasi. Cara komunikasi yang digunakan dalam organisasi termasuk istilah, jargon, dan gaya komunikasi. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada Ilma Aulia. Baiklah, saya akan menjelaskan unsur-unsur di dalam etika. Ada 4. Yang pertama adalah nilai moral yang harus dipegang teguh dalam menjalankan bisnis, seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua ada kode etik. Dokumen yang terperinci standar perilaku yang diharapkan bagi karyawan, termasuk panduan untuk situasi yang sulit. Yang ketiga ada norma sosial.
aturan tidak tertulis yang mengatur interaksi sosial di dalam organisasi dan masyarakat. Yang keempat, ada kepemimpinan etis. Gaya kepemimpinan yang menekankan pentingnya etika, di mana pemimpin memberikan contoh dan mendukung perilaku etis. Sekian, dan saya akan kembalikan kepada moderator. Nah, saya akan menjelaskan hubungan antara budaya dan etika. Pengelolaan hubungan antara budaya dan etika adalah proses yang berlanjutan dengan membangun budaya positif, menerapkan kebijakan etika, dan melibatkan semua anggota organisasi perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung praktik etis dan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Ilma Aulia. Baiklah, saya akan menjelaskan tantangan dalam pengelolaan budaya dan etika. Tantangan dalam mengelola budaya dan etika memerlukan perhatian serius. Organisasi harus secara aktif mengidentifikasi dan mengatasi tantangan ini untuk membangun lingkungan kerja yang etis dan keberlanjutan. Dengan strategi yang tepat, organisasi dapat mengurangi risiko dan menciptakan budaya yang mendukung nilai-nilai etis. Baiklah, akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit studi kasus, yaitu kasus Enron. Latar belakang, Enron, perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat, terlihat dalam skandal akuntansi terbesar yang mengakibatkan kebangkrutan pada tahun 2001. Tantangan, budaya organisasi yang sangat kompetitif dan fokus pada hasil menyebabkan karyawan tertekan untuk mencapai target dengan cara yang tidak etis, termasuk manipulasi laporan keuangan. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi pengelolaan budaya dan etika adalah pengelolaan budaya dan etika dalam organisasi merupakan aspek yang sangat penting yang berkontribusi dalam keberhasilan jangka panjang. Budaya organisasi yang kuat dapat mendorong perilaku etis dan integritas di antara anggota. Sementara etika yang baik menciptakan lingkungan yang transparan dan bertanggung jawab. Namun, tantangan seperti perbedaan budaya, tekanan untuk berpartisipasi, dan resistensi terhadap perubahan dapat menghambat perkembangan budaya yang positif. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan bertanya di grup WhatsApp ya. Kami akan memberikan batas waktu bertanya sampai jam 12.30 dan kami akan berusaha menjawab jam 7 malam. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.